Halo, selamat sore, sahabat Darbe. Kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi di acara Talk Event yang diselenggarakan oleh Darbe Coin. Darbe Coin ini adalah salah satu dari unit usaha dari Darbe Group, di mana Darbe Coin ini adalah salah satu juga channel komunikasi usaha kita yang ingin membawa kepada audiens bahwa ada banyak hal-hal baik yang masih bisa kita nikmati di era pandemi, di era new normal kali ini. Di saat-saat seperti ini, kita memang harus banyak melihat berbagai macam alternatif, dan salah satu yang sedang kita gagas pada hari ini adalah kita akan kedatangan tamu dari Indo Premier Sekuritas yang pada hari ini sudah bersama kita untuk mengadakan acara event bersama melalui Talk Event dengan judul Semua Bisa Berinvestasi. Yang akan hadir bersama kita pada sore hari ini adalah Ibu Imelda. Ibu Imelda ini adalah senior representatif yang sudah malang melintang di iPod Surabaya khusus untuk memberikan literasi terhadap khalayak dan publik tentang apa dan bagaimana sebuah kegiatan masyarakat di pasar modal itu bergerak. Salam juga kepada para audiens yang sudah bergabung, para sahabat Darbe baru maupun yang lama. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kita. Sebentar lagi kita akan memulai acara kita sore hari ini. Saya akan mengundang co-host atau sahabat atau apapun istilahnya. Ini kawan saya. Namanya Mas Edi. Beliau ini yang akan memandu acara kita selama kurang lebih satu jam ke depan. Sebentar, saya akan undang beliaunya. Edi. Oke, Mas Edi. Halo. Selamat sore. Selamat sore, apa kabar? Wah, ganteng ini. Baik, baik, sudah mandi sambil menunggu buka puasa. Mas Edi, kita jumpa lagi ya. Kali ini kita secara remote dan secara jauh kita akan bersama dengan sahabat kita Ibu Imelda yang akan bersama-sama kita 60 menit ke depan. Talk event kita sore hari ini sangat beruntung karena begitu banyak support yang kita peroleh, terutama terima kasih kepada iPod Stock atau Indo Premier Sekuritas Surabaya, dan tidak lupa juga kepada Darbe Link yang sudah memberikan satu support berupa sponsor terhadap kita, para penikmat acara kita sore hari ini, Mas Edi, yang nanti akan kita undang untuk menanyakan 1-2 hal pertanyaan. Sebagaimana biasa, yang terbaik kita akan mendapat souvenir atau hadiah e-wallet dari Darbe Link. Darbe Link ini, hadiah menarik kayaknya itu ya, e-wallet ya. Oke. Darbe Link ini kan semacam e-wallet yang saat ini sedang kita kembangkan untuk digunakan di ekosistem UKM yang kita gagas sudah hampir 1 tahun lebih. Kali ini yang berhak menerimanya adalah siapapun dari peserta yang hadir sore hari ini yang menanyakan pertanyaan atas materi yang nanti disampaikan oleh Ibu Imelda. Kalau pertanyaannya banyak, kita undi ya, berarti ya yang akan mendapatkan door prize tersebut. Betul. Oke, kita sudah bisa undang Bu Imelda ya, Mas Edi? Oh, silakan. Oh, sudah tidak sabar lagi untuk segera berbincang dengan Ibu Imelda. Baik, ditunggu sebentar. Oke. Sudah kita layangkan undangannya kepada Ibu Imelda. Mudah-mudahan, Ibu Imelda. Itu dia beliau. Oke, Selamat sore Bu Imelda. Selamat sore Pak Ghazali dan Pak Edi. Terima kasih sudah memberi kesempatan iPod ya untuk kita nanti berbagi sharing-sharing nih Pak. Oke. Ya. Ini suatu momen yang sangat luar biasa, Bu Imelda. Ibu sudah berkenan hadir sebagai langkah awal kita untuk menuju lebih baik lagi.
terima kasih juga, tidak lupa saya sampaikan kepada Pak Ade. Sayang sekali Pak Ade tidak turut hadir ya, Iya. atau mungkin menyaksikan. Ya, terima kasih banyak Pak Ade sudah memberikan support kepada kami di sini, Darbe Coin, yang merupakan anak usaha dari Darbe Group. Oke, Pak Edi, Bu Imelda, boleh ya kita langsung berbincang-bincang ya, karena ini topiknya menarik dan sangat sangat penting buat audiens kita, terutama bagi para pemula yang bermain di pasar modal, khususnya di ekosistem kami ataupun siapapun lah. Mas Edi, boleh saya serahkan mic? Nah, kalau istilah lama kan begitu ya, Mas Edi ya. Nah, terima kasih saya ambil mic. Itu saya serahkan mic. Oke, baik. Silakan. Kita pandu. Baik Pak Ghazali, ya terima kasih banyak. Saya merasa terhormat sekali bisa menjadi co-host pada hari ini yang membantu Pak Dik-Dik untuk menggali lebih banyak informasi dari Bu Imelda. Tadi kan ngomong-ngomong soal investasi, soal pasar modal. Ternyata Bu ya, ini saya ngaku ini, anak istri saya itu juga ternyata ikut dalam bisnis ini. Anak saya itu umurnya 22, dia barusan lulus dan ternyata dia sudah banyak berkecimpung di bidang ini. Berarti yang ketinggalan zaman itu saya tidak tahu banyak dan itulah sebabnya ini merupakan kesempatan bagi saya untuk mencari ilmu, mendapatkan ilmu sekaligus share pada rekan-rekan lain yang mungkin masih belum tahu apa itu investasi. Nah, pertanyaan yang paling mendasar ini Mbak Imelda, tak panggil Mbak aja ya soalnya kamu muda sekali. Boleh Bapak, monggo. Mbak, untuk pertama kali ini apa sih investasi itu? Oke, nah Pak, kalau kita ngomongin investasi ya Pak Edi, Pak Ghazali, nah investasi ini sebenarnya cara yang kita upayakan ya untuk meningkatkan kekayaan dan penghasilan di masa depan Pak. Jadi, nah kita bisa ini ya lewat penempatan uang, nah ini ke sejumlah instrumen investasi. Nah untuk instrumen investasinya ini sebenarnya banyak sekali Pak, ada banyak. Nah salah satunya yang kita bicarakan nanti ini kan mengenai saham ya Pak. Ada saham, nah itu. Jadi ini dari investasi ini juga bisa untuk mengalahkan inflasi loh Pak. Nah itu, karena kalau kok bisa? Gimana tuh Mbak? Nah kalau dengan investasi, nah jadi kalau misalkan kita ya ada dana kita tempatkan di saham dan nanti kita, itu akan berkembang Pak, seperti itu. Jadi contohnya aja, nah Astra ya di tahun waktu 2009 itu kan nilainya masih sekitar 7.000-an ya Pak ya. Waktu itu kan sempat dia 70.000 ya, sekitar 70.000. Nah apa namanya, nah itu dia berkembang terus Pak, jadi dari tahun ke tahun dia berkembang terus. Atau kita lihat yang lebih terkenal lagi BBCA ya contohnya. Nah BBCA itu sekarang harganya sudah 35.000-an ya Pak. Nah itu kalau kita lihat. Jadi dia kan berkembang terus seperti itu. Nah makanya penting sekali terutama untuk para milenial. Nah kebetulan yang menyaksikan ini juga banyak para milenial juga ya Pak ya. Nah jadi untuk para milenial itu bisa menempatkan dananya di investasi saham terlebih dahulu seperti itu. Jadi maksudnya sebenarnya instrumen investasi ada banyak ya. Nah, tapi salah satunya itu ya saham itu. Nah, sejak dini itu penting sekali Pak untuk investasi seperti itu. Oke, jadi sekarang kita sudah punya gambaran apa itu investasi, apa itu saham. Saham adalah salah satu instrumen investasi. Sebab mungkin teman-teman tahu bahwa di dalam saham itu dalam investasi itu ada surat utang, ada obligasi, suku, ada surat berharga dan sebagainya. Tapi yang paling banyak kita kenal saat ini adalah saham ya, Mbak ya. Iya, baik. Terus selain itu kan ini masih awal sekali ya. Mungkin juga rekan-rekan pemirsa acara ini ingin tahu bagaimana sih Mbak caranya tips memulai investasi di pasar modal itu, atau paling tidak apa yang dilakukan pertama kali untuk masuk ke dunia itu. Oke, untuk tipsnya ya Pak, jadi kalau untuk investasi di pasar modal, ini bisa ditentukan dulu. Jadi untuk tujuan keuangannya mau jangka pendek atau jangka panjang seperti itu. Jadi misalkan butuhnya apa? Jadi kebutuhan untuk misalkan dana pendidikan atau jadi untuk beli rumah atau apa. Nah itu bisa disesuaikan dengan tujuan keuangannya dan juga jangan lupa disesuaikan juga dengan profil resikonya Pak, seperti itu. Jadi ada yang dimaksud risiko dengan profil risiko itu apa Mbak ya?
Jadi profil resiko itu kalau misalkan itu kan ada sebenarnya ada 3 macam ya untuk profil resiko. Jadi kalau misalkan profil resikonya yang katakan konservatif seperti itu. Jadi risikonya tidak mau yang risiko besar seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk pemula, misalkan risikonya kecil. Nah, pilih yang risikonya kecil. Nah, itu bisa pilih ada alternatif instrumen investasi di reksadana seperti itu, Bapak. Nah, untuk profil resiko, misalkan sudah berpengalaman di investasi. Nah, di dunia investasi misalnya. Nah, mau pilih yang risikonya agak besar. Nah, itu tapi returnnya lebih besar lagi. Nah, itu bisa pilih saham seperti itu. Nah, tapi tentunya kalau misalnya pilih saham ya Pak ya, di saham itu sebenarnya kan ada 800 lebih emiten ya yang ada di situ. Nah, kita bisa pilih yang saham-sahamnya yang secara blue chip. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya blue chip. Nah, market kapitalisasinya yang besar seperti itu. Terus fundamentalnya juga kita mesti perhatikan aspek fundamental seperti itu. Jadi beli saham itu sebenarnya tidak langsung asal beli saham, Pak. Ada tahapannya. Jadi kita butuh analisis juga seperti itu. Nah, di iPod ini sebenarnya itu disediakan semua loh, Pak, untuk analisisnya. Jadi ada ada fitur kalau di iPod sendiri itu ya salah satunya itu ada fitur stock screener seperti itu. Jadi itu bisa untuk memfilter saham-saham berdasarkan analisis fundamental yang kita mau. Jadi daripada nyari satu-satu itu kan 800 lebih banyak banget. Nah, itu. Jadi kita bisa bisa gunakan untuk fiturnya stock screener seperti itu, Pak. Nah, itu. Jadi kalau misalnya nih Mbak, saya kepingin berinvestasi di bidang saham seperti ini, saya berencana misalnya membangun rumah terus berinvestasi. Terus step-stepnya gimana Mbak? Selain saya harus datang ke konsultasi ke iPod, harus apa lagi yang harus saya lakukan itu? Nah, sebelum investasi itu harus ada pendaftaran akun dulu, Bapak. Nah, untuk pendaftaran akun nanti Sobat Darbi ini bisa melakukan pendaftaran akun dari aplikasi iPod seperti itu. Nah, dari aplikasi iPod nanti klik menu registration di situ, lakukan pendaftaran. Input data yang sesuai dalam artian gini ya, kalau nanti kan ada diminta juga untuk nomor rekening yang terdaftar ya Bapak ya, nomor rekening yang terdaftar, yang nomor rekening bank di iPod, ya nomor rekening bank. Nah, nomor rekening bank itu harus disesuaikan namanya dengan nama yang sesuai dengan pada KTP yang didaftarkan seperti itu. Untuk pendaftarannya. Nah, setelah itu nanti ada link verifikasi masuk ke email, nanti bisa diklik dulu linknya, nah supaya untuk aktifkan akunnya. Nah, setelah itu nanti kan ada terima email SID SRE ya Pak, nomor SID SRE. Nah, itu fungsinya untuk bukti kepemilikan sahamnya Sobat Darbe seperti itu. Nah, setelah itu ada email nomor EDN. Nah, untuk nomor EDN ini nomor rekening dana nasabah, jadi itu untuk tujuan transfer apabila Sobat Darbe ingin melakukan investasi. Nah, itu. Jadi di saham maupun reksadana yang ada di iPod seperti itu, Bapak. Nah, untuk nomor EDN Nah, maaf tadi di mana kliknya? Jadi kita harus pergi ke website mana nih Mbak biar pemirsa bisa ke aplikasi iPod Bapak. Jadi seperti yang ada di banner aplikasi yang iPod. Ya. Nah, di banner yang di belakang saya itu nanti bisa di-download dari situ. Nanti tinggal klik menu registration seperti itu. Oke. Iya. Ternyata mudah sekali ya. Ternyata mudah sekali, Mas Edi. Jadi kalau kita menjalankan apa yang disampaikan oleh Bu Imelda ini, sebenarnya kita memang harus download dulu itu di Google Play Store. iPod One ya, atau iPod apa ya Bu ya? iPod One, betul Bapak, iPod One. iPod One ya? Iya, betul. Atau nanti cari di Play Store itu ada iPod Investing. Nah, itu. Investasinya yang ada logo angka 1-nya itu Bapak. Betul. Gitu. Ya, kebetulan saya sudah punya Bu Imelda. Ternyata gampang loh Mas Edi. Saya juga sama seperti Mas Edi. Saya itu tidak tahu kalau ada begini-begini. Ternyata anak saya dan istri juga sama-sama juga. Lah ini kita ini makhluk-makhluk yang agak terlambat ya. Oleh sebab itu untung hari ini kita bisa bertemu bertiga ini, nambah wawasan kan. Daftarannya cukup mudah loh Pak. Cukup mudah. Iya, jadi sudah full online. Full online ya.
Betul, jadi nggak perlu berkas lagi, nggak perlu tanda tangan basah. Nah, tanda tangannya udah bentuk digital seperti itu, jadi lebih mudah. Mm-mm. Siap, siap. Oke, Mbak. Terus apa sih keuntungan investasi di pasar modal ini? Kan sekarang Oke. kita berinvestasi bisa macam-macam. Mau Mm-mm. deposito di bank, mau ikut bisnis dengan teman. Tapi investasi di pasar modal itu apa aja keuntungannya? Keuntungannya itu yang pertama tadi seperti yang saya sudah sampaikan juga, itu pertama mengalahkan inflasi ya Bapak ya. Nah, mengalahkan Hmm, inflasi. Jadi kalau kita tempatkan misalkan ini kan kalau saham mengalahkan bunga deposito ya Bapak ya yang pertama. Nah, hmm. lalu Dengan bahasa yang sederhana, Mbak, mengalahkan inflasi itu kayak apa? mengalahkan Ya, inflasi. Jadi saya kan perlu ngerti karena saya nggak ngerti. Oh, maksudnya. oke, nah kalau inflasi itu sebenarnya kan kenaikan harga barangnya ya Pak ya, kenaikan harga barang. Kalau Dulu misalkan, sekian, sekarang nah, sekian. nah kalau simpelnya sekarang misalkan harga kalau uang sekarang 50.000, nah sekarang kalau kita mau beli apa gitu ya 50.000, nah itu kan sebentar habis ya Pak ya kalau Hmm, nah, kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, nah itu jadi nilai ah. nilai uangnya sebenarnya Bapak, nilai Nilai uang uangnya, sekarang dan nilai dulu ya itu berbeda. Sekarang lebih betul. kecil gitu. Iya, Berarti nilainya inflasi itu ya. tergerus. Iya, nilainya Hmm, terus tergerus seperti itu. Nah, jadi yang pertama itu mengalahkan inflasi. Nah, untuk saham, untuk ini ya kita dengan berinvestasi di pasar modal itu sebenarnya kita juga bisa wariskan loh Pak ke ini untuk oh anak ya. misalnya. Iya, nah, Hmm, terus untuk tabungan misalnya ya. Jadi untuk kalau misalkan kita ingin uh, beli rumah atau misalkan nih sobat milenial yang bagi yang belum menikah, nah ingin maksudnya beberapa tahun ke depan, nah ingin ini apa namanya untuk menyiapkan pernikahan, nah itu dananya kan semakin lama semakin mahal ya Pak ya. Nah, hmm, nah, perlu adanya investasi ini seperti itu. Dana pendidikan juga semakin lama kan semakin mahal. Nah, perlu adanya investasi juga, Pak. Gitu. ya, ya. Jadi seperti itu sih. Jadi untuk gunanya investasi ya, Pak ya, di pasar modal. Nah, Ya. mm-mm. Oke, jadi tapi kayaknya saya masih perlu perlu lebih diinsafkan ini, Mbak. Eh, Ya maaf Oke. ya, memang. Karena ya seorang orang sudah berumur tapi memiliki semangat dan minat ingin tahu dan mungkin juga mewakili beberapa teman yang lainnya. Saya tuh kok Ya, masih belum mengerti sih. Nah, sebetulnya kalau kita berinvestasi dengan cara kayak gini, itu dalam waktu berapa lama kita bisa menikmati manfaatnya? oke. Tergantung Bapak. Hmm. Kalau reksadana, kita bicara dari yang kecil dulu, reksadana ya Bapak. Itu Hmm. jadi ini tergantung, itu kan ada 4 macam reksadana, Bapak. Ada Hmm. reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Nah, kalau reksadana pasar uang itu lebih ke untuk jangka pendek, Bapak. Jadi di bawah 1 tahun ya, Pak Edi. Nah, itu jadi Hmm. bisa pilih reksadana pasar uang. Nah, untuk lebih ke jangka panjang bisa pilih reksadana campuran, contohnya reksadana saham. Nah, itu. Tapi risikonya memang lebih besar, tapi return juga lebih besar seperti itu. Hmm. Untuk reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap, nah ini jadi ini ya apa untuk lebih ke resikonya lebih kecil seperti itu Bapak. Tapi returnnya memang lebih Hmm. kecil juga seperti itu. Nah, reksadana sendiri ini untuk investasi ya. Jadi nanti dananya Bapak yang misalkan dananya Pak Kasali, dananya Pak Edi, nah itu ditempatkan dalam satu wadah. Nanti akan dikelola oleh manajer investasi Pak, seperti itu. Itu untuk reksadana. Hmm. Jadi kalau untuk saham, nah itu untuk keputusan investasi diserahkan semua ke investor seperti itu. Nah, itu untuk saham, bedanya reksadana dan saham ya Bapak ya. Paham. Nah, kalau saham lebih jadi saham ya tergantung sahamnya juga itu ada lebih ke untuk jangka panjang seperti itu. Nah, kita juga bisa pilih saham-sahamnya. Nah, untuk saham sendiri ya Bapak ya.
Ini di saham itu ada 3 kategori market kapitalisasi. Nah, market kapitalisasi itu apa? Market kapitalisasi itu asetnya ya Bapak ya, seperti asetnya itu. Nah, jadi market kapitalisasi ini digolongkan dalam 3 kategori Bapak. Nah, kategori yang pertama itu yang blue chip. Kita kenal dengan istilah blue chip dalam artian untuk saham-saham dengan market kapitalisasi besar. Nah, dikatakan besar karena market kapitalisasinya di atas 50 triliun, seperti itu, Bapak. Nah, itu. Jadi, seperti misalnya Unilever, BBCA, Mandiri, seperti itu. Jadi, yang Indomie. betul, yang ICBP ya, Bapak, seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya itu ada market kapitalisasi yang kedua ya, kategori kedua itu ada second liner. Nah, second liner ini medium capital, medium caps ya. Jadi yang secara market kapitalisasinya antara 10 sampai 50 triliun seperti itu. Nah, untuk yang ketiga itu saham-saham yang kita biasanya sebut gorengan, Pak. Nah, ini yang agak ini ya riskan. Jadi karena kan kalau gorengan tentunya kolesterol ya Pak ya. Nah, itu jadi kita nah, jadi gorengan dan saham-saham gorengan itu antara market kapitalisasi yang kecil. Jadi di bawah 10 triliun seperti itu. Nah, itu yang perlu. Makanya kalau di saham juga ya Bapak, ini kita butuh yang namanya analisis. Nah, analisis itu bisa secara fundamental maupun teknikal. Nah, mungkin nanti di series yang lainnya nanti kita bicarakan mengenai soal itu analisis ya, lebih detail seperti itu. Jadi itu. Ya, ya teman-teman, sebelum saya lanjutkan, saya mengundang Anda, silakan mengajukan pertanyaan, karena Anda yang mengajukan pertanyaan nanti akan kami catat dan akan mendapatkan door prize berupa fasilitas e-wallet dari Darbe Link. Kita lanjut ya Mbak Imelda ya, ini makin seru kayaknya. Mbak Imelda, kalau misalnya saya nanya-nanya nih Mbak, kira-kira ya setiap orang itu kan berpikir soal risiko. Nah ini risikonya kalau investasi di pasar modal itu apa? Nah, resikonya yang pertama ada resiko seperti ini ya dari segi likuiditas. Nah, terutama saham ya Pak ya. Nah, likuiditas seperti yang tadi saya sampaikan di awal juga tadi mengenai saham-saham 3 kapitalisasi itu tadi Bapak. Nah, itu kalau misalkan saham gorengan, nah otomatis biasanya itu kan fluktuasinya terlalu tajam. Nah, jadi kalau misalkan jadi kita beli, nah ketika harganya sudah naik. Nah, biasanya kan kita kejar kebanyakan yang orang awam ya, yang tidak mengenal saham misalnya. Nah, kebanyakan kalau misalnya harganya sudah naik nih Pak. Nah, itu dibeli, naik banyak udah dibeli. Nah itu yang menyebabkan biasanya kalau gorengan, nah itu kalau misalnya sudah tinggi ya kita masih beli, kejar. Nah, itu akan biasanya diturunkan Pak harganya karena dimainkan oleh bandar. Nah, jadi yang mesti kita waspadai. Nah, itu risiko dari ini ya, dari likuiditasnya. Nah, terus jadi contohnya itu sih Pak. Jadi harus kita waspadai juga. Nah, kita pilih dulu. Nah, jadi sebelum membeli saham kita perlu analisis, makanya itu tadi. Nah, Oke, jadi seperti saya orang awam misalnya, saya kepingin mencoba masuk di dunia investasi seperti ini, tapi saya masih khawatir risikonya. Berarti saya harus banyak bertanya dulu ini kepada Ipot ya. Iya. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu, kita kan ada pelatihan juga, Pak. Nah, ada pelatihan atau di aplikasi iPod itu kita ada menu Journey. Nah, Journey nanti Sobat Darbi ini bisa kalau misalnya sudah melakukan opening account ya, sudah melakukan pendaftaran account, nah nanti Sobat Darbi bisa akses dari iPod dari Journey, menu Journey. Nah, itu nanti ada untuk tentang seputar edukasi, Pak. Jadi mengenai saham, reksadana itu ada semua di situ di menu Journey. Nah, terutama analisisnya, Pak. Nah, itu nanti bisa akses ke situ. Baik, baik. Oke, Pak Didik, barangkali ada yang terlewat perlu ditanyakan, Pak. Saya rasa mungkin lebih ke arah begini. Memang perlu ada pemahaman dasar ya, Pak Edi, Bu Imelda. Apa namanya? Pasar modal ini bagi sebagian orang memang masih sangat asing. Dan apa namanya, sesuatu yang
sebenarnya itu agak ironis ya. Karena keberadaan pasar modal kita ini sudah tahun berapa ya? 90, 80 saya masih Udah lama. oh itu sudah ada. Cuman Ya, sini sebentar ya. sayang sekali kita tidak bisa apa namanya melakukan simulasi di sini ya Bu Imelda. Nanti next apabila kita menggunakan platform digital mungkin selain ini kita bisa ada simulasi lah bahwa bagaimana pasar modal kita itu beroperasi. Sini tak ajari dapur listriknya. Di Ngomong ini sini. ya adalah Panggilan karena bagaimana ujian ini simulasi harus dicabut listriknya tak ajari. aplikasi iPod Ibu ya. Siapa aja sini. Itu sangat penting di kami ini karena jujur saja Ibu banyak dari komunitas kami di lingkungan Darbek ini menggunakan aplikasi iPod ini. Iya. Nah, kami mengalami beberapa gradul misalnya termasuk ini sangat memerlukan apa namanya kalau bantuan ini dari Ibu dari tim. Dahulu waktu saya masih sering jalan dengan Pak Ade, saya masih sering ini jalan aja tempat ya Ade ya. Kita 1, 2, 4 memberikan pembelajaran atau literasi tentang pasar modal dan akhirnya aplikasi iPod ini pula kita sosialisasikan. Itu hal-hal yang bersifat teknis yang saya ceritakan ini dengan cepat Bu bisa terselesaikan. Nah kali ini dengan adanya kita harus belajar dengan remote, kita belajar dengan model begini, menjadi salah satu apa ya hal yang harus kita pikirkan bagaimana cara solusinya. Kadang-kadang anak-anak saya dan saya ini enak aja Bu kalau misalnya ada troubleshooting itu melalui aplikasi chat gitu ya Bu. Ada goni-goni putih itu. Saya sendiri saya lebih prefer untuk ngobrol listrik itu biasanya yang kita apa namanya agak memerlukan penyesuaian terlebih dahulu. Jadi pengalaman saya dengan beberapa teman yang tempo hari saya sering sekali dibantu oleh Pak Ade. Terima kasih Pak Ade untuk support selama ini. Saya sendiri masih sering melakukan telepon Bu kepada Pak Ade. Nah, inilah Bu karakteristik dari UKM kami. Jadi awal kita pembicaraan sebelum acara terselenggara ini memang banyak terjadi kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sudah obsolete atau sudah keluarsa. Namun hal itu tetap menjadi kenyataan yang ada di tempat kami ini. Jadi mohon bersabar ya Bu. Ini, yang itu dan sebagainya. Ya memang seperti inilah keberadaan kita karena ya apa namanya kenapa kami memilih iPod sebagai partner? Ya memang kita merasakan banyak sekali kemudahan dan rasa-rasanya ada banyak hal baik lah Bu yang kita bisa bangun di depan gitu ya. Mungkin tidak hanya secara online seperti ini, tapi bisa jadi secara offline nanti kalau memang sudah dimungkinkan. Pun itu Bu, seperti itu. Jadi kalau untuk mau kembali ke topik kita kali ini, semua orang sebenarnya bisa berinvestasi ya Bu ya. Iya betul Bapak. Tidak peduli seseorang ini berprofesi apa, betul begitu ya Bu Imelda ya. Betul. Dulu itu Bu, waktu mau masuk pasar modal, awal-awal saya kerja bank tahun 90-an itu, saya harus naruh uang 25 juta Bu. Oke. Untuk masuk ke pasar modal. Nah itu luar biasa sekali jumlahnya. Yang harus saya sediakan pada saya pegawai biasa, gaji nggak seberapa banyak, kepingin main saham tapi nggak tahu, nggak punya duit. Bagaimana kita mengumpulkan sebegitu? Nah yang kali ini, dari masa kini jumlah yang harus saya siapkan ternyata cukup murah ya Bu ya. Betul. Berapa Bu tepatnya Bu? Nah itu tadi yang ingin saya tanyakan sebagai orang awam. Oke. Nah Bapak, kalau di iPod ini tidak ada minimal deposit Bapak. Jadi untuk saham ya, nah ini kita bisa mulai dari yang kecil dulu. Nah kalau misalkan kita lihat yang untuk yang kategori blue chip itu tadi ada sebenarnya ada Pakuwon ya Pak ya, salah satunya. Pakuwon itu nilainya 540-an per lembar
sekitar Per situ. lembar. Nah, Oke. iya, nah jadi bisa dibayangkan itu dihitung aja 54 dari harga 540. 540 dikalikan 100 lembar kan minimal untuk transaksi 100 lembar ya, 1 100 lot. lembar. Nah, iya, jadi dana yang kita keluarkan sekitar 54.000. Nah, itu ditambahkan nanti Woi. dengan fee. Nah, bayangkan Pak, kalau misalkan kita ngopi-ngopi aja, nah di mall itu udah berapa ya? Nah, kalau Ya, kita Ah, investasikan, nah di ini saham. Nah, jadi kita itu kan ada iya. sebenarnya ada menu juga ya. Jadi ada fitur yang namanya berkala. Jadi investasi berkala seperti itu. Nah, investasi berkala itu jadi nanti kita bisa tempatkan di saham yang kita mau, Pak. Nah, saham yang kita inginkan untuk investasi, nah nanti ditempatkan nanti bisa disetting per tanggal berapa. Nah, setelah itu nanti akan otomatis didebit seperti itu. Jadi kita transfer dulu, ya, transfer dana dulu ke nomor EDN. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi transfernya ke nomor EDN atas nama Sobat Darbe seperti itu. Nah, jadi jangan transfer ke rekening yang lain. Nah, itu. Jadi kalau misalkan biasanya kan ada nih Pak, telepon ngaku-ngaku. Nah, ngaku-ngaku ya, dari ya. bank Iya. iPhone. Nah, itu harus Ya, ya. hati-hati. Nah, jadi itu yang perlu diwaspadai ya. Jangan transfer selain ke nomor, kalau misalnya mau investasi di iPod, jangan transfer selain ke nomor EDN yang ada atas nama Sobat Darbe, seperti itu. Nah, lalu setelah transfer ke nomor EDN, nanti Sobat Darbe bisa lakukan investasi berkala, seperti itu Bapak. Nanti bisa disetting. Nah, minimal tidak ada minimal deposit, itu untuk saham ya Bapak ya. Nah, Oh, lalu menarik. reksadana bisa dimulai dari 100.000 seperti itu, karena penempatan kan untuk reksadana 100.000 untuk penempatan awal ya Pak ya. Nah, 100.000 nanti juga bisa dilakukan lewat aplikasi iPod. Nah, lewat aplikasi iPod. Jadi aplikasi iPod itu sebenarnya mudah. Kenapa? Karena satu akun itu sudah terintegrasi Bapak. Cukup menggunakan satu username, itu Bapak sudah bisa beli saham maupun reksadana seperti itu. Jadi cukup satu username yang sama ya. Nah, itu. Jadi tidak perlu mendaftar lagi. Kalau misalkan mau beli reksadana, nah nanti bisa langsung dari aplikasi iPod. Single user ya Bu ya? Kenapa? Single user Bapak. Single user cukup mudah. Nah, dan kita dari segi keamanan juga aman ya Bapak, karena kita menggunakan sistem keamanan SSL 256 bit. Nah, kalau itu kan ya, nah itu Sini tentunya 256 Bu ya? iya 256 bit. Nah, itu. Jadi sudah cukup sangat aman ya Bapak, dan menggunakan kan untuk untuk transaksi itu harus input PIN terlebih dahulu seperti itu. Jadi ada 3 authentication ya Bapak ya. Nah, yang perlu kita input. Nah, itu. Jadi dari segi keamanan sudah cukup aman seperti itu. Sangat aman sih. Oke. Ya, gitu Bapak. Baik, teman-teman yang saat ini Anda sedang menyimak acara ini, silahkan kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Karena pertanyaan ini bisa memberi Anda hak untuk mendapatkan fasilitas e-wallet dari Darbe yang memiliki keunggulan-keunggulan ekonomis tertentu ya. Jadi silakan dimanfaatkan pertanyaannya. Sementara itu kita lanjut lagi dengan Bu Imelda. Ini percakapan makin menarik, dan sejak kita berbicara tadi mulai timbul dalam pikiran saya untuk ambil bagian dalam hal-hal yang bagus ini. Jadi kayak tadi disampaikan bahwa Pakuwon itu termasuk dalam saham blue chip dengan harga yang murah dan terjangkau, dan setiap transaksi itu minimal 100 lembar ya. Dengan kata lain hanya 54.000. Jadi kalau misalnya saya punya 5 kali uang 5,4 gitu ya, berarti bisa beli berapa itu 10.000 ya saham ya. Oke. Dan kemudian kapan kita berharap bisa mendapatkan return, katakanlah keuntungan dari ini?
Oke. Nah, ngomongin keuntungan ya. Nah, kalau misalkan makanya itu butuh juga analisis Bapak. Nah, ada analisis namanya analisis teknikal. Kalau misalkan kita untuk profil resiko kita untuk jangka pendek ya, Bapak. Untuk ininya tujuan keuangannya untuk jangka pendek. Nah, kita bisa gunakan untuk lebih ke analisis teknikal. Jadi kita lihat cek pergerakan harga di masa lampaunya seperti itu. Nah, kita cek dulu Bapak. Nah, itu ada indikator-indikator yang perlu kita perhatikan. Nah, itu. Jadi ada indikator dari contohnya ya. Kalau misalkan ini saya sampaikan di awal, nanti malah bingung untuk yang awam ya Bapak ya. Nah, ini saya sampaikan jadi secara garis besarnya aja. Nah, itu ada yang namanya dilihat dari moving average-nya misalnya, atau dari stochastic. Nah, di aplikasi iPod itu di menu charting itu ada untuk cek pergerakan harga di masa lampaunya Bapak. Nah, itu nanti bisa dieksplor dari situ. Nah, kita cek dulu. Nah, mau returnnya kita beli di harga, kalau misalkan kita beli saham ya di harga rendah. Nah, ketika harga sudah terdiskon banyak, jadi seperti ini kan ISG ya belakangan ini kan ada mengalami penurunan. Nah, itu kita beli harganya ketika sudah terdiskon banyak Bapak. Nah, itu returnnya, nah itu kita bisa nikmati tergantung kalau kita jual, tergantung dari harga kita beli seperti itu. Jadi perlu kita perhatikan juga. Tadi analisisnya itu perlu kita perhatikan seperti itu. Iya, jadi seperti itu sih Bapak. Nah, kalau di saham ya yang namanya investasi ini kan lebih ke untuk jangka panjang ya sebenarnya ya Bapak ya. Nah, kita perlu sabar juga. Nah, dalam investasi itu kita butuh kesabaran. Nah, intinya kalau di saham, kita investasi saham itu perlu yang namanya trading, ini ya, psikologi trading seperti itu. Jadi perlu seperti pengendalian diri gitu Pak. Jadi kalau misalkan kita lihat harganya ternyata turun ketika kita beli, terus misalkan besoknya turun. Nah, jangan keburu langsung dijual. Kita cek dulu fundamentalnya bagus tidak. Kalau misalkan fundamentalnya bagus, untuk jangka panjang, ya sudah diamkan dulu seperti itu. Jadi kita bisa cek lagi fundamentalnya seperti apa. Nah itu, atau dari analisis teknikalnya juga seperti itu sih Bapak. Jadi intinya kita harus rajin-rajin ngecek juga harganya, kemudian tidak gerusa-gerusu. Kalau misalnya harganya turun ya tidak kesusu menjual. Kalau harganya naik juga tidak kesusu, tidak terburu-buru jual ya. Tunggu lebih naik lagi. Dilihat itu perlu jadi sebenarnya kalau di saham itu tidak boleh serakah juga loh Pak. Nanti kalau misalkan, kalau misalkan harganya naik, nah kalau misalnya kita mengira, oh ini harganya pasti naik lagi. Nah, itu kita lihat dulu, Pak. Nah, kita cek lagi. Nah, kira-kira udah harganya sampai seberapa. Nah, itu. Jadi kita tuh bisa Mbak Yo jual beli misalnya sekarang. Oke, sekarang aku jual, aku takut resikonya. Kemudian besok daftar beli yang lain lagi, bisa gitu ya? Bisa. Tapi, nah makanya tujuan keuangannya juga disesuaikan, Pak. Nah, bisa untuk jangka pendek, bisa untuk jangka menengah, jangka panjang. Iya, saya kayak mikirnya ternyata kayak judi nih. Nggak boleh mikir kayak gitu. Judi itu kalau belinya nggak pakai perhitungan, nggak pakai analisis. Nah, itu dia. Itu sih kita harus hindari ya. Judi, iya. Nah itu, jadi asal-asalan ikut teman, misalnya ini ada temannya kasih tahu, ini sahamnya mau naik, nah saya beli, nah itu. Jadi perlu analisis sebenarnya, Pak. Ya, itu sih. Oke, baik. Jadi kalau disimpulkan tadi, ternyata semua orang bisa berinvestasi dan ternyata masuk ke dalam dunia investasi seperti ini tidak serumit yang dipikirkan orang. Jadi pertama-tama kita harus mendaftarkan dulu di aplikasi iPod misalnya ya, dan iPod ini, dan kita dapat aplikasinya di Google Play atau di Play Store ya. Iya. Nah, terus juga gini Bapak, update berita, jangan lupa update berita karena untuk kondisi ini ya naik turunnya saham itu juga dipengaruhi oleh ini
berita ekonomi global seperti itu atau berita politik itu juga mempengaruhi. Nah, itu jadi update Oh iya. berita. Nah, update Oh iya, berita, iya. Nah. iya. Nah, Sobat Darpi ini bisa update berita melalui aplikasi iPod ya. Itu ada fitur iPod, ada fitur news, Bapak. Nah, itu bisa akses dari situ. Nah, untuk update. Nah, sebenarnya aplikasi iPod ini sangat memudahkan Sobat Darpi. Nah, ini untuk memantau sahamnya karena di aplikasi iPod itu sudah disediakan lengkap loh, Bapak. Nah, itu. Jadi untuk basisnya, untuk newsnya itu ada semua seperti itu. Ya, ya, ya. Jadi itu Siap. soft service ya, Bu Imelda ya. Iya. Nah, itu. Dan tentunya juga kalau misalkan mau beli mau investasi ya di saham misalkan, nah pilih perusahaan yang bertumbuh juga, Bapak. Nah, itu. Pilih perusahaan yang bertumbuh, caranya bagaimana? Perhatikan rasio keuangannya seperti itu. Nah, jadi kita cek, nah rasio hutangnya bagaimana? Nah, manajemennya dikelola oleh perusahaan yang manajemennya dikelola oleh orang yang jujur atau bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi kita harus cek dulu. Nah, untuk kinerjanya, kinerja dari emitennya itu bagaimana? Nah, itu kita jadi bisa cek dari situ. Itu sih, Bapak. Ya. Jadi memang harus banyak belajar nih kita nih, Mas Edi. Oh iya, dan ini pertama-tama mungkin kayak gini lah. Jadi kita sendiri aja, kita aja mau tanya masih bingung. Tapi at least saat ini kita sudah punya gambaran bahwa yang tadi saya khawatirkan tuh gini. Seperti Pak Dik tadi bilang, tahun 90 perlu uang 25 juta. Sekarang hanya 54.000 saja. Sudah bisa. Jadi bayangkan bahwa kemungkinan itu makin ada dan makin terbuka bagi kita sebagai instrumen untuk berinvestasi selain di instrumen keuangan yang lainnya gitu ya. Betul. Ya, lagi pula begini, Mas, kalau saya boleh tambahkan ya. Era new normal kita kali ini kan mendorong kita untuk cerdas ya. Cerdas dalam arti kita tanpa harus berbuat sedikit tapi kita bisa menghasilkan banyak. Gitu ya. Nah, inilah kunci investasi kenapa kita memerlukan support dari iPod ini, karena dengan duduk saja kita udah bisa kok bermain saham, nggak perlu datang ke itu ya kantornya sekuritas ya Bu ya. Ya, betul Bapak. Nah, itu jadi dari modal jari sama handphone. Nah, iya. Sudah bisa. Ya, enak aja, oh ya ini kita belajar di situ sudah ada ini di dalam iPod-nya, sudah ada cerita apa nih news di firma. Nah, itu pasti ada pembelajarannya. Jadi maksud saya era zaman sekarang ini kita harus lebih cerdas dalam berinvestasi dan ini salah satunya kita investasi di pasar saham apapun instrumennya, gitu. Nah. Ya iPod ini Mas Edi, ini saya rasakan sendiri ya. Ini nggak ngecap nih ya Bu Imelda ya. Aplikasi iPod ini apa ya, very user friendly, grafik user interface-nya. Jadi buat saya yang sudah agak berumur ini ya Mas Edi ya, jangan tertawa loh Mas Edi. Oh iya, kemarin kita sama-sama vaksin, berarti sama-sama tuanya. Kita sama-sama nih Mas Edi. Jadi kemudian di dalam aplikasi iPod ini saya rasakan Bu Imelda. Jadi orang bilang yang gaptek pun itu mudah kok sebenarnya. Asal mau aja. Asal betul saya setuju. Jadi ada pilihan lain. Sehabis mendengar ini, kemudian kita ikuti lagi seri berikutnya, langsung download saja. Karena kalau nggak begitu itu Bu ya, daripada kita keluar misalnya ini kita harus banyak kongko di luaran, kita harus menanggung resiko segala macam ya. Tetapi dengan kita membuka iPod kita ini, wah ternyata dengan 50.000 reksadana kita udah bisa dapat. Iya, maksudnya dengan 54.000 kita sudah memiliki pakuwon. Sudah. Kita sudah jadi pemilik. Jadi pemiliknya. Iya, dan kalau kemana-mana kita ke pakuwon, sorry ya, ini mall saya ya. Jadi kebanggaan itu ya kan. Betul. Nah.
Ada yang mau saya tambahkan juga sih Pak. Jadi dengan Gimana Mbak? berinvestasi di pasar modal ini ya sebenarnya. Nah untuk aset kita ini aman Bapak. Karena apa? Nah untuk aset ini yang tidak kalah pentingnya ya karena banyak sekali yang kena investasi Tidak, bodong Pak. tidak aman. Iya, Ya, betul. nah itu. Jadi asetnya aman karena apa? Nah untuk saham ini sudah ada, maksudnya lembaga penjaminnya ya, sudah ada KSEI seperti itu, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah jadi lebih transparan. Nah kalau misalkan di saham, untuk pendaftaran akun, nah itu sudah nanti Sobat Darbe bisa melakukan juga pengaktifan KSEI-nya. Nah itu sangat penting. Nah jadi bisa dicek saham yang dibeli di iPod, nah itu bisa dicek di KSEI. Nanti akan update di KSEI-nya seperti itu. Nah, untuk dalam segi uangnya bagaimana? Uangnya aman karena disimpannya di rekening dana nasabah, Bapak. Nah, itu. Nah, rekening dana nasabah jadi bukan di sekuritas lagi. Jadi kalau misalkan dulu, nah sebelum 2011 ya, nah itu kan ada untuk dana di transfernya ke rekening sekuritas. Nah kalau mulai 2011 akhir, nah itu sudah berupa RDN, rekening dana nasabah, Bapak. Jadi dana Rekening dana diputarkan di nasabah. RDN, betul. Nah itu. Nah untuk pendaftaran akun ya dengan mendaftarkan rekening bank pribadi BCA misalkan. Nah itu akan didaftarkan EDN-nya EDN BCA juga. Tapi kalau misalkan selain bank BCA, nanti akan didaftarkan EDN-nya ini Permata. Seperti itu, Bapak. Nah, Bank Permata untuk EDN-nya. Nah, untuk online, pendaftaran online kita ada 2 bank EDN ya, Bapak. BCA dan Permata, seperti itu. Nah, itu. Jadi itu yang paling penting ya, asetnya aman, seperti itu. Dan dananya juga. Nah, ya. Jadi nggak perlu jadi khawatir. kalau boleh saya simpulkan kemudahan hari ini yang tadi sudah dijelaskan adalah bahwa semuanya bisa berinvestasi dan bisa dimulai dengan mudah dengan download aplikasi lalu mendaftar dan semuanya nanti akan diarahkan oleh iPod ya. Kemudian kalau misalnya kita masih bingung ini kalau kita mau mulai menghubungi kemana ya langsung aja download aplikasinya di Google Play atau Play Store ya. Dua-duanya bisa ya. Betul. Dari Google Play, dari Play Store. Nah, nanti kalau misalkan ada kesulitan, Bapak, nah Sobat Darbe juga bisa DM ke iPod Surabaya. Nah itu. DM ke IG iPod Surabaya, nanti kita bantu. Jadi mengenai, jadi ketika pendaftaran ada mengalami kendala atau bagaimana atau mau tanya seputar aplikasinya, boleh silakan nanti DM aja kita bantu. Oke, teman-teman pemirsa semuanya ini kita masih punya waktu sekitar 10 menit dan kami mengundang Anda untuk bertanya. Silakan bertanya dan Mbak Imelda akan menjawab Anda dengan senang hati. Silakan dan untuk Anda yang bertanya kami sediakan door prize 1 buah e-wallet dari Darbe Link yang sangat bermanfaat sebagai salah satu sarana pembayaran. Jadi silakan yang ingin bertanya, kami nantikan pertanyaan Anda. Nah ini berikutnya ya Mbak Imelda, mungkin ada pertanyaan lagi. Boleh, Mbak. Nah ini ada di sini tertulis kayak gini, pasar modal itu ibaratnya sama dengan sebuah mall. Ini maksudnya gimana nih Mbak? Oke, nah kalau pasar modal itu sama dengan mall ya Pak ya. Jadi kalau misalkan, mall itu kan ada banyak tenan. Ada banyak penyewa. Iya, nah tenan yang menyewa tempat di mall itu, nah itu sama dengan sekuritasnya, Bapak. Seperti itu. Nah, sekuritasnya. Nah, barang-barang yang dijual di tenannya itu, nah itu yang dinamakan dengan sahamnya, emitennya, seperti itu. Jadi sama dengan sahamnya, seperti itu, Bapak. Jadi kalau misalkan, nah untuk mallnya sendiri itu adalah bursa efeknya. Jadi kalau misalkan Sobat Darbe mau transaksi, mau investasi saham, nah atau transaksi saham ya khususnya. Nah itu tidak bisa langsung ke
sorry, ke bursa. Nah, jadi harus melalui namanya perusahaan sekuritas, Bapak. Nah, itu jadi harus daftar di perusahaan sekuritas dulu. Nah, setelah terdaftar di perusahaan sekuritas baru bisa melakukan pembelian saham seperti itu. Jadi itu yang diibaratkan dengan dengan pasar modal itu sama dengan mall, Bapak. Oh, berarti di dalam bursa Iya, efek itu ada tenan-tenan, dan tenan-tenan itu adalah perusahaan sekuritas. betul, Ya, Betul ya. betul, Oke. betul. Nah, Ya, itu. sekarang mulai mengerti sedikit-sedikit. Nah, dan Iya, saya kira pengertian ini akan memberikan kita semacam arahan bahwa kita sekarang memiliki pengetahuan bahwa banyak hal yang mungkin dilakukan. Jadi jangan merasa terpuruk dengan berbagai macam situasi ekonomi saat ini, karena di luar sana ada banyak peluang yang kita tidak tahu. Dan hari ini adalah salah satu cara bagi kita untuk mengetahui peluang-peluang iya, tersebut. Bukan betul. begitu Pak Dik ya? Betul. Kebetulan juga sudah ada yang bertanya ini, Bu Imelda, Pak Edi. iya, iya. Iya, silakan pertanyaannya Pak Dik, tolong dibacakan. Bacakan. Berasal dari Ibu Joviandina. Ibu Mm-mm. Joviandina menanyakan, apakah investasi saham ini dijamin oleh pemerintah? Iya, oke. Nah, untuk investasi saham, terima kasih ya Ibu Jovi sudah bertanya. Nah, untuk investasi saham ini sudah dijamin oleh pemerintah. Nah, kita terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, Ibu. Nah, nanti bisa dicek untuk perusahaan sekuritas kami, Indo-Premier, itu sudah bisa dicek dari www.idx.co.id untuk perusahaan sekuritas yang tercatat ya. Nah, di sana ada lengkap disebutkan juga ada NKBD, nah aset kita berapa, nah itu ada disebutkan juga. Jadi ada ketentuan untuk NKBD ya. Nah, kita sudah jauh melebihi di atas ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, itu oleh OJK. Jadi seperti itu. Jadi untuk investasi saham jangan khawatir, ini sudah dijamin oleh pemerintah. Nah, itu asetnya juga tadi seperti yang saya sebutkan, asetnya disimpan di KSEI. Nah, untuk dananya ada di RDN seperti itu. Gitu, Pak. Ya, ya, ya. Iya. Memang pertanyaan dari Ibu Jovi Andina ini mewakili banyak pikiran sih, Bu Imelda. Ya, Iya, mungkin lihat yang dulu-dulu itu ya, ada di bank tidak aman. betul. Kemudian Betul. kan macam-macam. Nah, tapi dengan adanya penjelasan Ibu seperti ini, saya rasa mungkin sudah cukup mewakili ya, Bu ya, bahwa pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam ya, Bu ya, Iya, betul, Bapak. memberikan penjaminan terhadap investasi yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia khususnya melalui dukungan kepada struktur dari pasar modal atau apa istilahnya itu ya, anggota bursa mungkin ya, atau apa ya. Iya. Ada self regulationnya, Bapak. Nah, itu Oh, jadi iya, Bu ya. Ya, SRO. Nah, di ya, antaranya ya, kan ya. ada KSEI, KP, dan ini ya dari ada bank kustodiannya seperti itu. Betul. Jadi aman ya, Bu ya. Uang saya misalnya tapi kalau saya rugi ada diganti toh, Bu. Nah, kalau itu saham kan makanya keputusan dari yang dari investor sendiri, Bapak. Nah, itu. Oh, iya, iya, Jadi, iya. nah kita sudah sediakan semua. Jadi untuk analisis kita sudah sediakan di fitur. Nah, nanti kalau Nah, misalkan, nah itu ada, nah pembelajaran ada edukasinya seperti itu, Bapak. Jadi sebenarnya udah lengkap semua ya. Disediakan oleh iPod. Nah, itu. Tapi untuk keputusan tetap kita kembalikan ke masing-masing investor. Nah, itu oke, oke. Gasan. Bagus juga ya. Jadi ini semakin dalam semakin menarik ini, Pak. Tapi ini ada pertanyaan lagi ini, Pak Edi, Bu Imelda. Ya. Apa namanya? Ini yang ngirim ini lucu namanya, pertanyaannya juga lucu, Bu. Saya juga itu yang membacanya ini dari Pak Deso namanya, Bu. Ini ajaib ini Pak Deso ini. Namanya adalah Pak Deso. Pertanyaannya itu ini, apa itu pom-pom saham? Nah. Oke. Apa itu Pak Dedek, pom-pom saham? Iya, pom-pom saham. Oke, terima kasih Pak Didik. Nah, jadi Pak Deso, Bu.
Oke, terima kasih Pak Deso untuk pertanyaannya. Nah, untuk pom-pom saham sebenarnya, nah di sini untuk pom-pom saham itu, jadi kalau misalkan kita ikut-ikutan ya, simpelnya kita ikut-ikutan beli saham. Nah, jadi dari info dari teman atau dari misalkan belakangan yang beberapa waktu yang lalu kan sempat marak nih Pak. Jadi ada dari influencer, nah menginformasikan saham apa yang bagus untuk dibeli misalnya. Nah, padahal itu sahamnya saham gorengan. Nah, itu yang dinamakan dengan pom-pom saham, tuh Bapak. Jadi istilahnya ikut-ikutan. Nah, Ya, jadi jadi mungkin ya yang di boost up oleh influencer ya supaya iya dibeli. Tapi betul. ternyata Nah, jadi ketika banyak yang beli, harganya diturunkan. Nah, itu Bapak. Nah, oke, oke, oke. Itu jadi namanya pom-pom saham. betul. Nah, jadi kita beli ikut-ikutan tanpa menganalisa terlebih dahulu sahamnya. Nah, itu yang dinamakan dengan pom-pom saham. Itu sih, Iya, Pak. iya, iya, iya. Simpelnya Tapi itu gitu. fenomena ya Bu Imelda. Kenapa? Sempat booming karena itu tadi ya. Iya, sempat. Nah, itu. Jadi karena kan sahamnya padahal saham gorengan ya, Bapak ya. Nah, itu saham Oke, oke, gorengan. oke. Jadi begitu. Karena kan influencer ini cepat sekali ya. Karena kan followernya juga banyak. Nah, itu. Ya. Jadi otomatis banyak yang masih awam di saham. Nah, tanpa analisis. Nah, langsung beli sahamnya. Nah, ketika banyak yang beli, sudah banyak yang beli, harganya kan otomatis naik juga ya Pak ya. Ya, Harganya Nah, udah naik banyak, nah itu diturunkan. Nah itu, makanya perlu hati-hati. Seperti itu. betul. Iya, iya, iya. Saya jadi teringat ini Bu Iya. Imelda. Pak Edi, kita masih punya waktu berapa lama ini Pak Edi? kayaknya cuma 5 menit Pak Dik. 5 menit. 5 menit. Waduh. Menarik sekali dan mungkin kita tidak hanya kali ini tapi akan lanjut lagi nih Iya, di Bapak. di Oke. Ini saya mau tanya, apa Anda tanya gitu ya Bu ya? Waktunya 5 menit untuk closing bumpernya ini perlu panjang juga sebenarnya. Tapi tidak apa-apa Bu. Jadi saya teringat tentang ini pom-pom saham ini. Saya menyimak beberapa tokoh masyarakat itu. Ada yang bisa dianggap sebagai influencer juga ya Bu ya. Dia mengatakan begini, walaupun dia sebenarnya profesinya bukan seorang pialang saham atau apa, tapi dia punya apalah suatu pondok kayak atau suatu komunitas yang besar kayak gitu ya Bu ya. Sehingga dia ngomong begini, eh, menyebut satu nama tikler saham saja itu langsung Iya, wah tidak karu-karuan. Apa itu tergolong pom-pom saham juga Bu? Atau gimana? Enggak juga ya? sama sebenarnya Bapak. Jadi kalau misalkan intinya ya kalau pom-pom itu lebih ke ikut-ikutan beli. Nah, Ikutan itu. saja. Iya, Oh, ikut-ikutan karena beli. setelah ada boost dari influencer itu paling ya. Betul, betul. ya, ya, Nah, jadi intinya ya ikut-ikutan beli, nah terus tanpa menganalisa sahamnya. Nah, itu yang ya. bahaya juga. Jadi mesti kita cek dulu, Bapak. Nah, itu tetap makanya untuk pembelian sahamnya, nah ini kita kembalikan ke investor masing-masing tetap. Nah, itu. Oke, Jadi oke, karena oke. keputusan ada di masing-masing investor untuk saham ya. Nah, Iya sih, masuk akal juga ya. iya. Perilaku investasinya tidak boleh didorong oleh siapapun, tetapi berdasarkan self-estimated dari person yang mau berinvestasi itu ya Bu. Betul, betul, Bapak. Jadi memang perlu kita melakukan banyak edukasi ini Mas Edi. Ya, dan saya makin kepingin ini dengar lagi. Jadi mudah-mudahan ada acara lanjutan dari seperti ini untuk mendapatkan lebih banyak wawasan gitu. Bisa, Iya, Bapak. Dan acara live ini kan juga nanti akan di-sharein ulang di IGTV-nya Darbe Coin ya. Jadi mungkin teman-teman yang saat ini belum bisa hadir, nanti teman-teman yang saat ini hadir bisa memberitahu teman lain bahwa acara ini ada di IGTV-nya Darbe Coin. Plus juga di channel podcast kita Mas Edi. Oke, nah di YouTube siap. Baik, dari Pak Didik, dari saya tidak ada lagi, dan pertanyaan ini ada banyak tapi saya simpan untuk pertemuan berikutnya. Jadi mic saya serahkan kembali lagi ke Pak Didik. Ya. Terima kasih Bu Imelda, Pak Edi, Mas Edi, sahabat karib saya sejak dulu. Event kali ini memang saya rasa sangat kurang. Mudah-mudahan para audiens kita pun juga merasakan hal yang sama, sahabat-sahabat Darbe, dan
sahabat iPod pula, sobat iPod. Kami merasakan bahwa banyak hal baik yang ada di dunia pasar modal yang belum terekspos di dalam lingkungan atau di dalam audiens yang kami punya ataupun siapapun. Kami berharap, saya berharap Bu Imelda masih tetap berkenan ya Bu bersama kami di kemudian hari dengan berbagai macam hal-hal baik lagi lainnya, dan tentu saja kita tidak bisa cukup hanya berdua saja Bu ya. Kami dari Darbe dan mungkin tidak hanya dari iPod saja, mungkin dari pihak lain kita akan juga undang untuk meramaikan kegiatan literasi ini. Karena tidak bisa dipungkiri Bu, saya betul-betul terbuka sore hari ini bahwa apa namanya kata kunci yang ingin saya sampaikan adalah kita harus mendownload iPod segera di Google Play Store atau di App Store punyanya Apple. Karena apa? Inilah habit baru kita di era new normal kita. Kita berinvestasi tidak susah sekarang dan tidak mahal. Dan hebatnya lagi, aplikasi kita ini mampu membangun pemahaman baru bagi orang awam seperti kami, orang UKM ini, Bu Imelda. Ini yang perlu saya garis bawahi. Hanya sedikit kritik kalau boleh ya Bu ya, bahasa Indonesia aja lebih bahasa Indonesia Bu, kalau bahasa Inggris ngeluh Bu kita Bu. Jadi itulah ekosistem kami di sini, mungkin harus ada penerjemahan kembali, interpreter kembali bahwa ini maksudnya seperti ini, penggunaan istilah bottom misalnya top atau fundamental. Kalau bukan orang yang berlatar belakang keuangan dan lain sebagainya, mungkin butuh suatu literasi yang atau penjelasan yang lebih detail. Tapi tidak apa-apa, itu adalah challenge dan itu adalah dunia baru yang harus kami sebarluaskan bersama Indo Premier Surabaya, Bu Imelda dan Pak Ade beserta tim akan kita terus bantu. Mungkin penutup dari saya seperti itu dulu, Pak Edi, Bu Imelda, dan untuk pemenang sore hari ini akan kita umumkan seperti biasa melalui flyers yang akan kita upload di dalam IG channel kita di Darbe Coin. Terima kasih kehadirannya Bu Imelda, terima kasih sahabat Darbe dan sobat iPod yang sudah berkenan mengikuti acara awal kita pada hari ini. Jangan khawatir, kita akan terus memperbaiki, kita akan terus perbanyak item-item dan informasi-informasi teknis dan praktis lainnya agar aktivitas kita ini bermanfaat bagi siapapun. Selamat sore bagi semuanya, saya akan akhiri. Saya Ghazali Hasan, saya bertindak atas nama perwakilan Instagram dari Darbe Coin. Saya tutup, sampai jumpa di event berikutnya dan selamat sore. Selamat sore, selamat berbuka puasa. Oke.